Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Mutiara Adanti dari kelas Psikologi 20A dengan nomor induk mahasiswa 0603520027. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang filsafat Romawi dan salah satu tokohnya yaitu Plotinus. Materi filsafat Romawi. Orang Romawi mulai mempelajari filsafat sejak sekitar 200 sebelum Masehi. Ketika itu, bangsa Romawi menaklukkan Yunani. Karena itu, banyak prajurit dan jenderal Romawi yang melakukan kontak dengan para filsuf Yunani. Bangsa Romawi menyadari bahwa filsuf Yunani semacam Sokrates, Plato, dan Aristoteles telah banyak berkontribusi untuk filsafat, sehingga beberapa orang Romawi menjadi tertarik dan pada sekitar 50 sebelum Masehi, orang Romawi mulai menulis filsafat mereka sendiri, meskipun sebagian besarnya masih merupakan terjemahan dari bahasa Yunani ke bahasa Latin. Pada masa akhir Kekaisaran Romawi, banyak pria dan wanita yang mulai berpikir tentang dunia dalam sudut pandang Nasrani. Santo Agustinus dan Santo Ambrosius mempelajari filsafat dari masa sebelumnya dan berusaha menciptakan filsafat Nasrani yang bisa mencakup gagasan Nasrani maupun filsafat Yunani dan Romawi. Kemudian, setelah Kekaisaran Romawi runtuh, orang-orang tetap berpikir mengenai gagasan tersebut. Bahkan ada beberapa perempuan juga, baik di Kekaisaran Islam maupun Eropa abad pertengahan. Orang-orang seperti Maimonides dan Dante terus berusaha menyatukan agama dengan filsafat. Nah, di sini untuk foto yang sebelah kiri itu ada Sokrates, di bagian tengah ada Plato, dan di paling kanan ada Aristoteles. Oke, selanjutnya ini ada kebudayaan Romawi merupakan salah satu dasar bagi pembentukan peradaban barat modern sekarang. Ini meliputi hasil-hasil kebudayaannya dalam berbagai hal, seperti yang pertama, sistem pemerintahan. Bangsa Romawi telah memperkenalkan sistem republik yang demokratis yang dikendalikan oleh pemerintah pusat dengan perangkat pemerintahan yang lengkap dan diselenggarakan dengan tertib dan rapi. Yang kedua, sistem kepercayaan. Awalnya, ketika kerajaan Romawi berdiri, kepercayaan yang dianut masyarakat masih bersifat animisme, yaitu kepercayaan terhadap banyak roh. Peradaban Romawi mendapat pengaruh besar dari peradaban Yunani, termasuk sistem kepercayaan mereka, di mana bangsa Romawi juga menyembah dewa-dewi Yunani, namun namanya saja yang disesuaikan dengan nama-nama Romawi. Kemudian yang ketiga, ada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sangatlah berkembang pada masa Romawi kuno dan berbagai jenjang pendidikan yang diadakan dengan lengkap di mana kurikulum sekolah telah mengajarkan bahasa Latin, Yunani, cara membuat obat-obatan, dan cara-cara berpidato. Lalu yang keempat, bahasa dan seni sastra. Bahasa Latin berkembang di Eropa menjadi bahasa induk dari bahasa-bahasa lain yang ada di Eropa. Selanjutnya yang kelima itu ada hukum. Bangsa Romawi menciptakan dan menerapkan sistem hukum yang kemudian banyak dijadikan pegangan bagi negara Amerika, Eropa, Asia, dan Australia. Yang keenam, ada arsitektur. Bangsa Romawi kuno telah mampu membangun gedung-gedung indah dan megah, seperti Kolosseum dan Amphitheater, Parthenon, dan sebagainya, di mana bangunan-bangunan tersebut dapat kita lihat hingga sekarang, namun hanya berupa sisa-sisanya saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang salah satu tokoh dari filsafat Romawi yaitu Plotinus. Plotinus adalah salah satu tokoh filsafat yang muncul di abad pertengahan. Plotinus juga seorang filsuf yang mendirikan mazhab Neoplatonisme. Plotinus menjadikan pemikiran Plato sebagai inspirasi utamanya. Akan tetapi, pemikiran Plato tersebut digabungkan dengan berbagai aliran filsafat lain pada masanya, termasuk aliran filsafat timur. Plotinus merupakan filosof pertama yang mencetuskan teori penciptaan alam semesta. Menurut Plotinus, semua wujud di alam semesta ini adalah Tuhan yang Esa, kebaikan mutlak, sumber bagi pikiran, hakikat segala sesuatu dan segala-galanya. Ia merupakan kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan atau dibagi-bagi dari zat Esa tersebut dengan jalan pelimpah atau emanasi. Selanjutnya, Plotinus mengatakan bahwa materi itu adalah bentuk paling sederhana dari yang non-materi. Jadi di antara materi dan non-materi itu ada gradasi.
Gradasi-gradasi inilah yang akan membentuk tahapan-tahapan dari yang imaterial kepada yang material. Menurut Plotinus, yang paling hakikat adalah yang satu atau Tuhan, lalu bergradasi ke tahap 2 yang disebut nous atau akal, lalu yang ketiga psike atau jiwa, kemudian berlanjut ke yang keempat hile atau materi. Nantinya jiwa yang akan menjadi mediator hubungan antara materi dengan yang non-materi, baik itu masih nous atau hingga kepada Tuhan. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.